Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini, bagaimana cara saya melakukan penanaman dari bahan waru yang waru ini kemarin saya dapat di tempatnya beli Pak Yan Riata yang berada di daerah Kuta Utara. Nah, jadi ada dua bahan yang saya ambil di sana dan saya dapat dengan harga yang spesial, harga teman. Nah, yang pertama adalah dari jenis waru Taiwan ya, waru Taiwan dengan program pecah batang. Nah, lumayan bogel pohonnya. Kemudian yang satu hasil setekan ya, saya dikasih bonus hasil setekan dari waru Taiwan. Jadi bagaimana saya memproses kedua bahan ini, atau bagaimana cara saya merawat atau menanamnya kembali, karena kemarin habis didongkel pohon ini, waru ini, dan ini saya sudah dikasih, sudah hidup seperti ini hasil stek batang. Kita cek akar nanti. Jadi bagaimana memproses atau membuat bonsai dari awal, dari stek batang atau cangkok, kemudian sampai seperti ini. Jadi kita akan proses juga. Langsung saja kita mulai memproses dari bahan yang pertama dulu. Proses bahan yang sudah diprogram akar, dan kali ini saya akan tanam di atas pot dan saya akan rawat di atas pot saja. Langsung kita mulai. Teman-teman bisa lihat bagaimana memproses bahan yang biar bisa bogel seperti ini. Jadi melakukan pecah batang dulu, kemudian menghidupkan 1-2 tumbuh tunas ya, hanya 2 saja. Jadi hanya dipotong pendek. Pertama ditanam dulu, mungkin tanamnya ukurannya lumayan besar segini, kemudian dipecah batang. Setelah itu ditanam. Ini umur sekitar 1,5 tahun di ground. Nah, kemudian dihidupkan 1 tunas untuk cabang dan 1 tunas untuk batang utama, biar pohon ini bisa berkonsep bogel. Dan nanti kita akan potong di sini atau pendek lagi. Ini juga akan kita potong pendek lagi sesuai dengan pertumbuhan tunas nanti ke depannya. Jadi saya biarkan dulu tinggi. Nanti jika sudah ada titik tumbuh tunas, baru nanti saya akan melakukan pemotongan. Kali ini hanya melakukan penanaman saja, penanaman kembali dari bahan waru Taiwan. Oke, kita mulai saja. Nah, ini dapat polybag, namun tidak ini yang akan gunakan. Yang saya akan gunakan adalah dari pot plastik saja. Nah, yang pertama-tama kita siapkan media dulu. Pot yang saya gunakan adalah pot plastik. Kemudian baru kita masukkan bahannya. Ini pohonnya pas dengan seukuran potnya. Kita tambahkan lagi medianya. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini kondisi pohonnya. Ini saya dapat murah sekali di tempatnya Pak Yan, kasih harga murah. Ini pohonnya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi pohonnya seperti ini. Pohon dengan konsep gaya tegak berliku. Di akar sudah dapat, sudah dibonggol, bogel sekali. Cabang pertama, penerus batang. Kita tinggal menyuburkan dulu, mencari titik tumbuh untuk cabang yang kedua ke samping, cabang yang ketiga di belakang, atau cabang yang kedua di belakang, cabang yang ketiga untuk ke samping, dan penerusnya nanti ke depannya. Dan juga melakukan pembesaran atau pemecahan di bagian akar. Ada yang dibesarkan dan ada yang dipecah. Jadi yang ukuran besar dipecah saja atau dipotong saja nanti. Nanti potongnya satu persatu ya, supaya pohon ini hidup dulu. Nah, biar hidup dulu, baru nanti kita akan lakukan prosesnya kembali. Oke, kita akan lanjut ke pohon berikutnya, pohon yang dikasih oleh Pak Yan sebagai bonus. Dan saya akan mengkonsepnya biar pohon ini ke depannya menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Itu bahan dari stekan ya, stekan dari waru India dengan
batang lumayan besar, selengan ya, selengan saya, pergelangan. Langsung kita ambil pohonnya dulu. Nah teman-teman, lihat pohonnya, ini baru di stek ya, baru melakukan penyetekan. Apa yang akan kita lakukan, yaitu yang kita lakukan adalah pemrosesan atau pemrograman di bagian akar. Karena kemarin saya sudah banyak dapat ilmu di sana, bagaimana mengkonsep atau memproses pohon atau memprogram di bagian akar. Jadi di awal setelah kita melakukan stek, kita tanam dulu, atau hasil cangkokan kita tanam dulu, biarkan tumbuh dulu. Setelah itu, setelah tumbuh, kita mengangkat akar. Nah ini proses yang kedua ya. Yang pertama dilakukan oleh Pak Ian sendiri, sekarang saya melakukan proses yang kedua. Jadi seperti apa saya melakukan prosesnya? Kita bongkar akar. Oh ini belum dipecah batang ya teman-teman. Jadi ini belum proses pecah batang. Ini hanya proses penanaman saja. Nah seperti ini kondisinya. Jadi akarnya masih sembarangan ya artinya. Nah ini perlu dipecah dulu pohonnya. Nah oke, kita akan melakukan pemecahan dulu ya. Dipecah batang 4 dulu. Nah oke teman-teman, jadi sudah saya melakukan sebit menggunakan gem, tapi gem untuk pecah ya, gem khusus pecah. Jadi yang saya pecah hanya di bagian sedikit kayu dan kulit. Saya ambil sedikit kayu dan kulit semuanya seperti ini teman-teman. Bisa lihat kayunya masih utuh di dalam. Jadi kayunya kita akan melakukan pemotongan. Nah jadi setelah saya potong sedikit di bagian kayu dalamnya, jadi saya melakukan sebit tidak full ya dengan kayunya, hanya di pinggir-pinggir kayu dengan kulit. Setelah ini baru kita akan melakukan penanaman dengan kita taruh talang di bagian atas. Oke, media pasir sungai sudah saya masukkan. Kemudian saya menambahkan ini talang. Nah, tujuannya agar akar tidak tumbuhnya ke bagian ke bawah ya. Jadi tumbuhnya ke samping. Ini bisa, ini bisa. Nah, akarnya sudah ke samping semua nih. Akarnya nanti kita akan, untuk sementara kita biarkan dulu akarnya. Kita biarkan banyak dulu. Nanti jika sudah tumbuh dengan baik, baru nanti kita pilih di bagian akar. Jadi hanya menumbuhkan paling 2 akar di setiap sebitan. Nah setelah ini kita baru kasih pasir malang di bagian atas untuk mengurangi pembusukan. Dan hanya menumbuhkan 2 tunas saja di sini, yaitu tunas untuk cabang pertama dan tunas untuk penerus dari batang. Ini kita nanti akan melakukan pembesaran dulu. Jadi kita biarkan dulu, kita tanam dulu, kita biarkan pohon ini biar besar dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya pohon ini depannya. Nah, biar membuat pohon bogel ya. Nah, sahabat saya mungkin hanya itu saja di video kali ini. Hanya proses pemrograman di bagian akar. Jadi bagaimana memproses awal. Jadi pertama sekali kita tanam dulu dari cangkok, dari stek bahannya, kemudian dari jenis waru ya. Kemudian baru setelah tumbuh, baru kita lihat bagaimana sih keadaan akar. Jika akar sudah bagus, sudah walaupun kecil-kecil, kemudian kita melakukan pecah. Jadi di awal saya tidak akan melakukan pemecahan dulu, jadi saya biarkan dulu akarnya tumbuh atau dipecah
awal juga tidak masalah, namun lebih bagusnya dibiarkan dulu tumbuh agar sudah terlihat akar yang keliling di bagian bawah, baru kita pecah. Setelah kita melakukan pecah, kita tanam, kemudian kita isi talang di bagian bawah. Nah, perapian nanti setelah sudah tumbuh lagi dengan baik, kita cek lagi di bagian akar. Mungkin hanya itu saja di awalnya. Kemudian hasilnya seperti ini, walaupun bukan saya yang memprogram, tapi konsepnya seperti itu ya di awal. Jadi konsep, walaupun ini bukan programan saya, tapi saya tahu nanti konsepnya seperti ini, hasilnya akan seperti ini setelah beberapa tahun, mungkin setahun ataupun 2 tahun. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.